Ini suaranya bisa nggak di adalah al-munasabat bainas suar. Al-munasabat itu artinya adalah korelasi atau hubungan. Bisa juga disebut kaitan atau harmoni antara satu surah dengan surah lainnya di dalam Al-Quran, atau antara satu ayat dengan ayat lainnya di dalam Al-Quran. Bahkan antara satu kata dengan kata yang lainnya di dalam ayat Al-Quran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam munasabat ini, atau bicara tentang korelasi, hubungan antara satu surah dengan lainnya, antara ayat dengan ayat lainnya, antara kata dengan kata lainnya dalam suatu ayat, kita sampaikan dulu pembuka untuk sampai ke dalam munasabat ini. Sebenarnya adanya ilmu munasabat, ini ilmu tersendiri. Adanya ilmu munasabah atau ilmu munasabat dalam ilmu-ilmu Al-Quran merupakan jawaban atas tuduhan yang tidak fair dari para orientalis anti-Islam terhadap Al-Quran. Jadi begini, banyak sekali di Barat itu orang-orang yang mempelajari Islam. Dampaknya sih macam-macam atas diri masing-masing mereka. Ada yang karena dia mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, dia kaji ayat demi ayatnya. Ada yang akhirnya mengantarkan dirinya masuk ke dalam Islam. Sehingga ia menerima hidayah Allah. Terketuk pintu hatinya untuk menerima cahaya Allah. Dan akhirnya meninggalkan agama lalunya, agama yang selama ini dianutnya, dia membuka lembaran baru dalam hidup, masuk ke dalam Islam. Tapi tidak sedikit yang masih tetap bertahan dengan agama dan keyakinannya yang semula. Kristen, kalau dia Kristen. Kemudian memaksakan diri untuk mencari titik lemah. Titik lemah Islam melalui titik lemah Al-Quran yang dikajinya itu. Walau jujur hatinya berkata bahwa sebenarnya tidak ada titik lemah Al-Quran yang dipelajarinya, tapi doktrin hidupnya memaksanya untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu lemah, banyak cacatnya. Doktrin dalam hidupnya memaksa dirinya untuk mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang penuh dengan kebohongan. Sehingga akhirnya menjadi tudingan yang tidak fair atas Islam dilontarkan oleh kalangan orientalis. Mau nyalain kamera nggak? Masih bertahan dengan tadi mana yang masih bertahan dengan agamanya ini. Nah, kita akan melihat sisi apa di antaranya yang mereka soroti tentang Al-Quran oleh orientalis yang tidak menerima Islam akhirnya, yang masih bertahan dengan agamanya. Yang mereka lihat adalah Al-Quran yang mereka pelajari atau yang mereka kaji itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan kitab Allah, bukan kitab Tuhan. Apa alasan mereka?
Karena sistematikanya, urutan-urutannya itu berantakan, malah hancur. Masa ini tuduhan mereka lanjutannya. Masa ia bisa diterima sebagai kitab Tuhan, sementara karya manusia, buku yang dibuat disusun oleh manusia, jauh lebih sistematis, lebih tersusun, bab demi bab, pasal demi pasal, ya, paragraf demi paragraf, runtut pokok-pokok pikirannya. Jadi karya manusia masih jauh lebih sistematis ketimbang kitab Tuhan. Nggak bisa diterima, sulit untuk bisa dibenarkan bahwa Al-Quran adalah kalam Tuhan. Sekali lagi, ini tudingan. Tudingan mereka. Mereka tidak berhenti sebatas itu, mereka memberikan bukti. Buktinya salah satunya adalah satu surah dalam Al-Quran berbicara tentang tema yang tentang suatu tema, belum tuntas tema itu dibicarakannya, sudah berpindah ke tema yang lain. Bandingkan dengan karya manusia. Bandingkan dengan makalah yang Bapak atau Ibu buat. Atau skripsi yang Bapak Ibu pernah buat. Atau tesis bagi yang pernah menggarapnya. Atau bahkan disertasi yang pernah mencoba menggarapnya juga. Jauh lebih teratur anggapannya. Menurut anggapan pihak orientalis ini. Orientalis itu kan artinya orang barat, orang Kristen, pada umumnya Kristen, yang ahli ketimuran. Dia ahli Islam. Tapi sebatas ilmu. Tidak memasuki wilayah hidayah atau ajaran yang mengikat dirinya. Banyak orang-orang seperti itu. Bapak dan Ibu, supaya tahu tentang ini, di antara dosen yang dulu pernah mengajar kami di Pascasarjana UIN Jakarta, itu adalah orang Kristen dari Kanada. Namanya Isa Bolata. Soal keilmuan Islamnya atau Islamologinya, jangan tanya. Al-Quran 30 juz dia hafal. Dan pandai menafsirkannya. Dan mengajar kami apa? Kemukjizatan Al-Quran. Coba bayangkan tuh. Kalah kita orang Islam yang lama. Seorang Kristen, profesor doktor dia, dari McGill, Kanada, mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program Pascasarjana, S2 dan S3-nya, di bidang Al-Quranul Karim. Dan dia tegar dengan keilmuan ini karena modalnya besar. Maksud saya, Al-Quran 30 juz dia hafal. Kita mahasiswa-mahasiswi yang diajarnya nggak ada yang hafal 30 juz. Dan dia ahli dalam penafsiran karena jago bahasa Arab. Bahasa Inggris jangan tanya, memang tinggal di Kanada. Coba. Bayangkan kita semacam itu keadaannya. Itu satu yang nampak, yang kelihatan oleh saya, oleh kami waktu itu. Di luar sana, puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Hampir di setiap perguruan tinggi di Barat, perguruan tinggi besar di Barat, di Inggris umpamanya, di Eropa di Prancis, di Jerman, di Belanda, atau di Amerika, hampir dikatakan di setiap perguruan tinggi besarnya ada orang-orang orientalis, guru besar yang beragama Kristen, tapi ahli ketimuran. Cakap dalam keilmuan tentang Islam. Dia tahu banyak tentang sejarah Islam. Kalah kita. Dia banyak mengerti tentang fikih. Malah sejarah terbentuknya fikih dia tahu.
Tokoh-tokoh fikih dia kenal, dia tahu dalam catatannya. Bagaimana teori istimbat atau mengkonklusi atau menyimpulkan ayat-ayat hukum sehingga produknya adalah hukum instan yang siap untuk pakai, siap diimplementasikan. Mereka tahu itu. Punya keilmuan semacam itu. Jadi jangan heran kalau di dunia barat ada kajian Islam, ada kajian tentang Al-Quran, ada kajian tentang sunnah, ada kajian atau studi bahasa Arab ada. Di Rosat bahasa Arabnya ada. Yang mengajarnya non-muslim. Ahli. Nah, mereka yang ahli dalam keislaman, lalu tersentuh hatinya, menjadi muslim dia. Dan itu banyak. Banyak. Di berbagai negara itu ada saja. Di Kairo banyak. Malah dikisahkan ada seorang, siapa nama aslinya, dia seorang Kristen, seorang Kristiani, sejak kecil disekolahkan oleh gereja hingga perguruan tinggi di Brownstone University dan meraih gelar PhD. Dia doktor. Kemudian sepulangnya ke Eropa, diberi tugas oleh gereja untuk mengkaji Islam, mempelajari secara detail Al-Quran. Titahnya adalah cari titik-titik lemahnya. Dia coba pelajari, telusuri. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada titik lemah Islam. Yang ada, nah ini tamparan buat mereka, dan yang ada adalah justru Al-Quran menyingkap titik lemah ajaran Kristiani. Sehingga orang ini akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi orang Kristen, dan dia sejak saat itu masuk Islam. Tapi dapat kita bayangkan apa dampak yang timbul. Goncangan luar biasa. Artinya begini, gereja tidak tinggal diam, reaktif atas aksi ini. Dia akhirnya diusir, nggak tahu diuntung, kira-kira begitu. Sudah dididik, disekolahkan sejak kecil sampai dewasa, sampai perguruan tinggi, bahkan meraih gelar tertinggi akademis. Gelar tertinggi adalah doktor. Sudah mencapai itu, tapi akhirnya berbalik dan mengatakan bahwa ajaran Kristen malah lemah. Diusir oleh gereja, dipisahkan dari keluarganya, diboikot ekonominya, sehingga ia akhirnya dalam kesulitan. Tapi dia tidak menyerah, karena ini adalah keyakinan yang tidak bisa ditawar dalam dirinya. Islam adalah agama yang benar. Itu kejujuran akademis, sekaligus mengantarkan dirinya akhirnya ke dalam agama Allah. Nah, dia akhirnya pergi ke Kairo, ke Mesir. Ini kalau nggak salah di tahun-tahun 80-an. 80. Kalau tidak salah di Kementerian Wakaf. Dan namanya berubah menjadi nama Islam, yaitu Ahmad Ibrahim Khalil. Namanya menjadi Ahmad Ibrahim Khalil. Dia menulis banyak buku, membongkar tentang Kristen, dan buku-bukunya ini diterjemahkan antara lain ke dalam bahasa Indonesia.
Jadi kalau menemukan ada penyusun atau pengarang bukunya Ahmad Ibrahim Khalil, nah itu backgroundnya adalah dia orang Kristen, yang orang Eropa, orang Itali kalau nggak salah, yang akhirnya menyambut Islam ini dan dia ditempatkan oleh pemerintah Mesir pada kedudukan yang terpuji, sehingga ia bisa hidup kembali, membangun ekonominya yang semula sudah mulai terpuruk akibat boikot gereja. Keluarganya sudah dipisahkan jauh. Nah, ini contoh kejujuran. Kejujuran akademis yang mengantarkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi ruang bicara kita saat ini adalah kalangan yang tidak jujur kepada hatinya sendiri. Mereka punya kemampuan akademis, bisa membaca, bisa menelusuri, ahli di bidang bahasa, ahli di bidang keislaman. Ketika membuka lembar-lembar kitab suci Al-Quran, dia justru mencari-cari, namanya juga mencari-cari titik lemah dan kesalahan yang sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang lemah. Dipaksakan. Nah, di antaranya adalah tudingan mereka bahwa sistematika atau tertib susunan Al-Quran itu sama sekali tidak menggambarkan kalau dia adalah kitab dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kitab Al-Quran itu boleh dikatakan lebih rendah mutu sistematikanya ketimbang karya-karya yang dihasilkan oleh manusia. Dengan alasan itu tadi, berpindah-pindah belum tuntas. Bicara Nabi Adam, kisah Adam dan Hawa di surah ini. Belum kelar, pindah lagi ke masalah Isa dan Maryam. Belum kelar, pindah ke cerita Musa. Akhirnya tutup surah ini, pindah ke surah berikutnya. Ngulang lagi, bicara tentang Adam dan Hawa. Kenapa nggak dituntaskan di satu tempat? Kenapa ada pengulangan di sana? Apa iya cara begini menggambarkan bahwa kitab ini adalah kitab Tuhan, datang dari Allah? Nah, ini tudingan mereka. Soal sistematika. Nah, jawabannya, Bapak Ibu sekalian, jawabannya begini. Kita berkeyakinan, Islam, kaum muslimin berkeyakinan bahwa Suaranya hilang, Ustadz. Oh iya, suaranya nggak ada, putus. Ya, terus kita tutup lagi ya, Bu. Mute lagi. Ditutup. Mute, kita mute. Iya, memang suaranya nggak kedengeran. Pak Ustadznya juga nggak kelihatan jadinya. Suaranya hilang. Nyambung lagi. Ya. Setelah hudan lil muttaqin, disusul kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa setelah alif lam mim tidak dikatakan atau tidak tertuang di situ atau tertulis di situ dalam Al-Qur'an maksudnya wal Qur'anil Hakim? Kenapa tidak alif lam mim wal Qur'anil Hakim? Kenapa setelah hudal lil muttaqin malah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah? Kenapa tidak alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur umpamanya? Kenapa setelah itu
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kenapa tidak ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kok enggak itu? Kenapa, pertanyaan lain adalah kenapa tertib urutan yang ada dalam Mushaful Quran yang sekarang ada sama kita itu sedemikian itu adanya? Siapa yang mau seperti itu? Tim penyusunkah? Khalifahkah? Manusia-manusia lain di luar itukah? Atau siapa? Islam menjawab, yang menempatkan tertib urutan ayat demi ayat, surah demi surah, atau sistematika Al-Quran seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Bapak Ibu sekalian, surah yang pertama atau ayat, rangkaian ayat yang pertama yang Allah turunkan, sesuai yang disepakati oleh para ulama, jumhur ulama, itu adalah ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Ya. Itu rangkaian ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'anul Karim. Yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kelima ayat ini tertuang di bagian awal dari surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu ada pada urutan yang ke-96 dalam mushaf Al-Quran sekarang. Pertanyaannya, kenapa setelah mushaf ini disusun pada periode Utsman, surah yang pertama bukan Al-Alaq itu, malah Al-Fatihah? Padahal surah Al-Fatihah itu dalam masa turunnya dulu menempati urutan yang keempat atau kelima dari tertib urutan turunnya. Yang dimulai dari surah Al-Alaq tadi itu. Ayat-ayat yang pertama. Disusul kemudian dengan surah Al-Mudaththir. Disusul kemudian dengan surah Al-Muzammil. Disusul kemudian dengan surah Al-Fatihah. Yang keempat, di urutan keempat pada masa turunnya, justru ditempatkan di urutan pertama dalam penulisannya. Sementara Al-Alaq yang turun pertama dalam masa turunnya, pertama turun, ditempatkan di urutan ke-96 dalam penulisannya. Otoritas siapa ini semua? Menempatkan urutan demi urutan, ayat demi ayat, surah demi surah, sedemikian rupa tertib urutannya. Ini otoritas siapa? Manusiakah? Atau bukan manusia? Kalau dia manusia, khalifahkah? Atau mau-maunya sahabat saja, atau rasul saja, atau malaikat ikut andil, atau di atas semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah sistematika Al-Quranul Karim seperti ini adanya karena dikehendaki oleh Allah Rabbul Izzah seperti itu tertib susunannya. Bukan rekayasa manusia, dan memang bukan ruang bagi akal manusia untuk mengintervensi tertib urutannya. Dalam bahasa ilmu-ilmu Al-Quran, istilah semacam ini namanya adalah tauqifi. Tauqifi ini artinya sepenuhnya sesuai dengan kehendak ilahi, nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Bukan ijtihadi, artinya bukan ruang bagi penalaran manusia untuk mengintervensinya. Sehingga manusia akhirnya mengaku-ngaku nih punya otoritas untuk merubahnya. Kalau Quran saya umpamanya
saya berhak untuk menempatkan surah Ali Imran di surah yang pertama, Al-Fatihah geser ke urutan yang ketiga. Kawan saya umpamanya punya otoritas pribadinya dan mengatakan surah Al-Alaq akan saya tempatkan di surah urutan yang pertama dalam mushaf, Al-Fatihah saya tempatkan di tempatnya surah Al-Alaq di urutan ke-96. Nah, manusia nggak punya otoritas begini. Semuanya sudah bersifat tauqifi, bukan ijtihadi. Diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembuka sebelum akhirnya kita bicara tentang munasabah ini. Bapak Ibu sekalian, jam asar masuk. Mari kita jeda sejenak. Kita sholat dan setelah selesai sholat silakan bergabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Kembali ke persoalan sistematika. Jadi tertib urutan ayat dan tertib urutan surah di dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi, bukan rekayasa manusia. Tidak ada andil berpikir orang di dalamnya. Semuanya karena dikehendaki oleh Allah seperti itu tertib urutannya. Kalau tinjauannya adalah pendekatan sejarah, kita bisa lihat begini. Pada masa akhir hidup Rasulullah SAW, Jibril turun 2 kali untuk menagih hafalan Al-Quran yang ada pada Rasulullah SAW. Jadi Rasul menggelar hafalan atau store di hadapan Jibril di tahun terakhir kehidupannya 2 kali, 2 masa. Karena Jibril memang turun 2 kali di tahun terakhir hidup Rasulullah SAW. Satu-satunya sahabat yang mendampingi Rasulullah ketika menyampaikan Al-Quran atau menggelar, menyetorkan hafalan beliau, itu satu-satunya sahabat yang mendampingi adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Jadi kalau digambarkan persoalan ini, Jibril minta kepada Rasul untuk terlebih dahulu membaca ayat A. Kemudian Jibril minta supaya dilanjutkan ke ayat B. Terus ke ayat C. Dan seterusnya sehingga tuntas urutan satu surah umpamanya. Dan begitu selanjutnya surah demi surah disampaikan oleh Rasulullah ke hadapan Jibril atas permintaan Jibril. Nah, Jibril meminta susunan seperti itu karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, kepada Jibril, agar menertibkan urutan itu seperti yang ada, yang diperintah oleh Allah kepada beliau, Jibril alaihissalam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, urutan ayat demi ayat, begitu juga surah demi surah, semacam itu tertangkap, terekam dengan baik sekali dalam memori Zaid bin Thabit. Tidak terlewatkan satu ayat pun. Semuanya terhimpun dalam memori Zaid bin Thabit. Itulah sebab mengapa pada periode
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, masa penyusunan Al-Quran pertama kali pada periode itu, Abu Bakar meminta kesediaan Zaid bin Thabit, menunjuk beliau untuk memimpin tim penyusun Al-Quran. Karena Zaid bin Thabit punya modal ini, yaitu kekuatan daya ingat beliau, sehingga yang ada dalam memori beliau persis seperti urutan yang disampaikan Rasul ke hadapan Jibril alaihi salatu wassalam, sesuai permintaan Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, hasil penyusunan Al-Quran itu disimpan di kediaman Hafsah. Maaf, diambil alih oleh Umar dan disimpan di kediaman Hafsah. Kemudian pada periode Utsman bin Affan terjadi penyusunan Al-Quran tahap yang berikutnya, tahap kedua, atau penyusunan Al-Quran yang kedua kalinya setelah periode Abu Bakar As-Siddiq. Yang dijadikan acuan untuk penyusunan Mushaful Quran pada periode Utsman adalah apa yang dihasilkan oleh tim pada periode Abu Bakar As-Siddiq, yang saat itu mushafnya disimpan di kediaman Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, persoalannya sekarang, siapa ketua tim penyusun Al-Quran yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman pada periode itu, pada periode beliau? Jawabannya sekali lagi Zaid bin Thabit yang ditunjuk, tidak yang lain. Kenapa Zaid bin Thabit? Itu tadi, orangnya muda, energik, dan kuat daya hafalnya, daya ingatnya, dan satu-satunya sahabat yang mendampingi Rasulullah dalam penyampaian akhir tertib urutan ayat demi ayat dan surah demi surah itu di hadapan Jibril alaihissalam di tahun terakhir hidup Rasul. Segala keistimewaan yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit ini sebenarnya hampir ada pada setiap sahabat kecuali satu. Apa yang tidak dimiliki oleh yang lain? Pendampingan, yaitu dikala beliau berkesempatan mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penyampaian ayat-ayat atau tertib urutan ayat Al-Quran dan surah-surah di hadapan Jibril. Tidak ada yang lain. Ini keistimewaannya yang ada pada Zaid bin Thabit yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, karena itu hasil penyusunan tim pada periode Utsman tidak ada yang cacat, tidak ada yang keliru dalam tertib urutannya. Karena semuanya tertib urutan itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit dan yang disampaikan tentunya oleh Rasul ke hadapan Jibril, dan yang sesuai dengan yang diminta oleh Jibril, dan tentu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya sampai poin ini, tertib urutan ayat dalam mushaf Al-Quran sekarang dan tertib urutan surah demi surahnya dari Al-Fatihah hingga An-Nas, semua itu ada sedemikian rupa karena dikehendaki oleh Allah Rabbul Izzah. Allah yang menginginkan seperti itu urutannya. Dan berbeda sekali tertib urutan ini dengan masa turunnya dulu. Seperti tadi kita contohkan. Al-Alaq turun pertama, tiba-tiba di mushaf yang disusun ditempatkan di urutan ke-96 atas kehendak Allah. Begitu juga tertib urutan ayatnya. Setelah
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Selanjutnya adalah alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa dan seterusnya. Tertib urutan ayat semacam itu atas kehendak Allah. Melalui Jibril yang disampaikan ke Rasul, Rasul menyampaikan ke Jibril atas permintaan Jibril dan terekam dalam memori Zaid bin Thabit dan disusun seperti itu yang ada dalam mushaf sekarang. Karena mushaf yang beredar di dunia hari ini nggak bisa lepas dari mushaf Utsmani. Artinya mushaf standar Utsmani yang disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kalau ini dimengerti, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ada hikmah ditempatkannya ayat ini setelah ayat itu? Disusul kemudian ayat yang demikian ini. Disusul ayat yang demikian ini. Apakah ada hikmahnya? Dan apakah ada korelasinya satu sama lain? Begitu juga surah. Ditempatkannya surah An-Nisa. Setelah surah An-Nisa, surah Al-Maidah, ya kan? Setelah Al-Maidah, surah Al-An'am. Ada nggak hubungan antara tertib urutan surah seperti ini? Jawabannya pasti ada. Pasti ada tujuan. Ditempatkannya surah ini setelah ini karena ada tujuan di situ. Dan terasa bisa dirasakan hubungan-hubungannya. Sekedar di permukaan aja, sekedar contoh ya. Sekedar contoh. Apa arti An-Nisa untuk menyebut suratun Nisa? Wanita. Apa? Wanita. Wanita, perempuan. Oke. Para wanita jamak. Oke. Setelah An-Nisa disusul Al-Maidah. Maidah. Jangan. Tahu arti Jangan. Al-Maidah? Jangan. Al-Maidah kok Jangan jangan? tidak. Hidangan. Tidak. Oh beda lagi. Saya kira Al-Maidah jangan. Jangan sayur. Al-Maidah artinya apa? Hidangan. Jangan. Oke. Setelah Al-Maidah, Al-An'am. Tahu Al-An'am? Binatang ternak. Binatang ternak. Oke. Binatang. Coba dirangkai-rangkai. An-Nisa, wanita. Perempuan. Ada hidangan. Ada binatang. hidangan. Ada hewan ternak. Ada ayam. Ada daging kambing. Ada daging sapi. Ada daging kerbau dan lain-lain. Secara nalar, secara akal, sudah bisa ditebakkan ada hubungannya? Ada hubungannya. Itu dia. Semacam ini yang dinamakan keserasian atau harmoni antara satu surah dengan surah yang lain. Semacam ini yang disebut dengan keserasian atau keharmonisan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ini yang dinamakan munasabah itu. Jadi munasabah itu adalah ilmu tentang keserasian Al-Quran, ayat-ayatnya, surah-surahnya, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga terlihat dan terasa adanya keserasian itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, keserasian ini adanya korelasi atau hubungan ini antara ayat satu dengan lainnya atau surah satu dengan lainnya ini
menjadi ruang para ulama untuk menyingkapnya. Ada hubungan apa antara ayat ini, ayat 1 dengan ayat 2? Ada hubungan apa antara ayat yang kedua dengan yang ketiga? Ayat yang ketiga ada hubungan apa dengan ayat kedua dan yang keempat? Ini menjadi ruang para ulama untuk mengotak-atiknya. Maka, Bapak dan Ibu sekalian, antara satu ulama tafsir dengan ulama yang lainnya boleh jadi berbeda hasil temuannya tentang hubungan antara satu ayat dengan yang lainnya di tempat yang sama, di ayat yang sama. Ulama A mengatakan hubungannya begini. Ulama B mengatakan menurut saya begini. Semacam ini sah-sah saja, boleh. Karena memang Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengikat bahwa harus begini. Enggak, diserahkan menjadi ruang para ulama untuk mencurahkan kekuatan berpikir mereka guna menemukan titik harmoni serta kaitan yang erat antara satu ayat dengan lainnya, antara surah dengan satu surah dengan surah yang lainnya. Maka hampir pasti antara satu ulama dengan ulama yang lain dalam menggarap ayat yang sama, umpamanya 3 ayat yang sama digarap oleh A oleh B tentang hubungannya. Boleh jadi temuan ulama A begini, temuan ulama B begini. Nah, itu boleh-boleh saja. Nggak masalah. Karena memang apa? Ruang ijtihad. Ini suara apa ya? Nging-nging-nging. Menjadi ruang para ulama untuk mengotak-atiknya sehingga menjadi temuan mereka. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Quraish Shihab umpamanya di dalam tafsir Al-Misbahnya boleh jadi berbeda dengan yang diungkapkan oleh Profesor Hamka dalam tafsir Al-Azharnya. Boleh jadi berbeda dengan yang diungkapkan oleh Al-Maraghi dalam tafsirnya. Bisa jadi juga berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mungkin juga lain dengan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam Al-Jami' Al-Ahkamil Qur'annya, oleh Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaibnya, dan seterusnya. Sangat berpeluang berbeda. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian, agar tahu cirinya, kalau Bapak Ibu punya tafsir Pak Quraish, tafsir Al-Misbahnya, ketika Bapak Ibu membukanya, umpamanya Pak Quraish sedang menjelaskan ayat yang ke-5 dari surah Al-Baqarah dan memasuki ayat yang ke-6 serta ke-7-nya. Pada saat menggarap ayat yang ke-6, bisa jadi dalam tulisan beliau di tafsir Al-Misbah itu, adapun hubungan, nah kalimatnya begitu biasanya, adapun kaitan antara ayat yang ke-6 ini dengan ke-5 sebelumnya adalah, kalau ayat yang ke-5 tadi berbicara begini, maka ayat yang ke-6 ini menyempurnakannya, sehingga menjadi lebih rinci, lebih jelas. Umpama, ini contoh ini, sehingga nanti disimpulkan oleh beliau, sehingga dengan begitu terlihat sekali betapa harmonis ayat-ayat Al-Quran ini. Karena tidak ada yang terputus hubungannya, terjalin kokoh kuat sekali antara satu ayat dengan lainnya, antara satu surah dengan yang lainnya. Malah Bapak Ibu, sejujurnya kalau ingin tahu dan ingin melihat lebih tegas lagi, antara surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu dengan surah Al-Fatihah. Padahal dua kutub yang berbeda, yang satu di awal, yang satu paling akhir.
Ini paling pertama, ini paling akhir. Ya, Tapi penutup. padahal sebenarnya ada hubungan. Kokoh sekali. Contoh, kita lihat ya. Di dalam surah An-Nas, maaf. Di dalam surah An-Nas, kita temukan Qul a'udzu birabbin nas. Bahasanya adalah Rabbin nas. Kita buka lembar Al-Fatihah. Allah berfirman, Rabbil alamin. Ketika kembali ke surah An-Nas, kita temukan Malikin nas. Kita buka Al-Fatihah, kita temukan Maliki Yaumiddin. Yang di antara qiraat juga menyebutkan Maliki Yaumiddin. Ketika kita buka surah An-Nas lagi, kita temukan Ilahin nas. Ketika kita kembali ke suratul Fatihah, kita temukan Iyyaka na'budu. Hanya Engkau yang kami sembah. Karena ilah itu adalah Tuhan yang disembah. Dari temuan ini saja, temuan dalam pengertian mengaitkan satu dengan lainnya, Fatihah dengan An-Nas, dapat kita lihat betapa hubungan erat atau jalinan antara surah ini dengan surah Al-Fatihah. Surah An-Nas ini dengan surah Al-Fatihah. Maksud kita, surah penutup dengan surah pembuka saja ada hubungan, apatah lagi surah Jangan di yang tengah. diapit Yang oleh berdekatan. surah yang terakhir ini, surah ke-114 ini, dan surah yang pertama yaitu Al-Fatihah itu. Pasti hubungannya dekat, lebih dekat lagi. Yang berjarak saja dekat, sehingga akhirnya para ulama menganjurkan kita ketika kita khatam Al-Quran, minal jinnati wan nas, begitu. Buka Al-Fatihah langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya sampai waladdallin. Amin. Masuk Al-Baqarah. Sampai wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baru tutup. Shadaqallahul azim. Sampai segitunya dianjurkan coba. Dianjurkan oleh para ulama. Apa tujuannya? Supaya terlihat betapa hubungan surah yang terakhir tadi itu dengan yang pertama dan yang kedua bahkan Al-Baqarah nggak putus. Sehingga cara kita khatam Al-Quran pun dibimbing oleh beliau-beliau para ulama dengan cara seperti itu. Guna melestarikan dan menjaga dengan baik harmoni antara surah dengan surah. Karena Al-Quran itu adalah satu. Satu dalam pengertian utuh ajarannya. Tidak ada yang terputus. Baik makna maupun lafaz. Semuanya berputar, berjalan, ibarat kalung. Bertemu antara ujung paling akhir dengan pangkalnya. Apalagi memang ajaran Allah ini satu. Satu artinya Islam itu satu. Sejak zaman Adam dulu. Nuh, Idris, Hud, Soleh sampai Muhammad SAW satu. Hanya ada perbedaan syariat antara satu rasul dengan lainnya saja, dengan beberapa rasul lainnya. Karena perbedaan situasi dan umat yang hidup pada zamannya masing-masing. Sehingga syariatnya ada perbedaan-perbedaan. Tapi hal yang paling pokok dan mendasar, yaitu ajaran tauhid, akidah, satu. Nggak berbeda. Tidak berbeda. Maka antara Injil, antara Zabur, antara Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu saling mengait. Dan Al-Quran adalah yang terlengkap, karena mengcover semuanya.
Baik Taurat maupun Zabur maupun Injil. Tapi yang asli, bukan yang sekarang. Tiba-tiba buru-buru cari di Gramedia. Enggak. Yang dulu. Karena sudah tidak ada yang dulu itu, maka cukup hentikan sampai batas Al-Quranul Karim. Kalaupun sekedar menimba informasi untuk perbandingan, silahkan. Cari berbagai kitab agama Yahudi maupun Nasrani ini yang ada di berbagai toko buku atau perpustakaan. Sekedar untuk perbandingan. Tapi berpijak paling utama harus pada Al-Quranul Karim, tidak yang lainnya. Karena ajaran ini utuh, satu, terjalin, sangat harmonis, erat kaitannya satu sama lainnya, maka konsekuensinya membuang atau tidak mengimani satu ayat Al-Quran, nilainya sama dengan tidak mengimani 30 juz Al-Quran. Mengingkari satu ayat Al-Quran sama dengan mengingkari atau menolak 30 juz Al-Quranul Karim. Luar biasa. Konsekuensi dari keutuhan jalinan ini tadi antara satu ayat dengan lain. Kalau ingin dimekarkan, diperluas lagi, mengingkari satu Rasul Allah, hukumnya sama dengan menolak semua Rasul Allah. Mengingkari satu malaikat Allah, sama dengan mengingkari semua malaikat Allah. Maka kita nggak boleh tidak mengimani Isa sebagai Rasul Allah. Harus, wajib. Sama wajibnya kita juga mengimani bahwa Injil adalah salah satu kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi. Menolak Injil sebagai kitabullah aslinya sama dengan menolak Al-Quran. Begitu. Karena utuh ini, semuanya ini sama. Satu, terjalin. Maka dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, dan mungkin akrab pada kita, tentang kerasulan, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan, gitu loh. Tidak memisah-misah antara satu rasul dengan yang lainnya. Semua sama sebagai utusan Allah. Untuk maksud ke sana, menolak satu rasul sama dengan mengingkari semua rasul Allah. Menyakiti satu rasul sama dengan menyakiti semua rasul Allah. Maka juga menzalimi satu orang yang beriman nilainya seperti menyakiti seluruh kaum mukminin di dunia. Maka Rasul mengisyaratkan kepada kita bahwa kita hamba-hamba Allah kaum mukminin ini ibarat bangunan ya. Kalau satu rusak, maka rusaklah semuanya. Kalau satu disakiti, derita juga bagi yang lainnya. Maka nggak bisa diterima kalau ada mulut busuk yang mengatakan Palestina bukan urusan kita. Hanya orang tolol yang mengatakan seperti itu. Palestina urusan kaum muslimin sejagat. Nggak bisa tidak. Sakit mereka, sakit kita semua. Maka kalaupun kita nggak mampu membantu mereka dengan finansial, bantulah mereka dengan doa. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami, karena kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah loh bahasa Al-Qur'annya. Sesungguhnya kaum mukminin, mukminat di dunia ini bersaudara. Bapak Ibu mesti tahu kata ikhwah itu beda maknanya dengan ikhwan, sama-sama jamak. Tunggalnya akhun. Bedanya kalau ikhwan itu artinya saudara tidak sekandung. Kalau ikhwatun pakai tak marbutah
artinya saudara sekandung. Persoalannya, kenapa Al-Quran mengatakan kaum mukminin mukminat sedunia ini adalah saudara kandung? Maksudnya itu adalah ibarat saudara kandung. Seperti sedarah kita ini, saking eratnya hubungan antara satu dan yang lain. Kenapa? Karena iman kita juga sama. Justru atas dasar iman, persaudaraan ini menjadi kokoh. Lebih kokoh dari pertalian darah. Iya. Orang yang bersaudara karena ikatan darah, boleh jadi yang satu di surga, yang satu di neraka, karena perbedaan iman. Tapi orang yang tidak sedarah, namun mereka disatukan oleh iman, semua mereka akan bersatu dalam surga. Maka lebih kuat hubungan iman. Persaudaraan karena jalinan iman. Dalam bahasa Arabnya dikatakan al-ukhuwah fillah, akhi fillah, ukhti fillah. Apa maksud fillah? Bukan di dalam Allah. Karena Allah. Disebabkan oleh iman kita kepada Allah. Maka ia saudaraku. Itu. Begitu hebatnya ajaran Allah ini. Islamnya utuh. Akidahnya utuh. Kitab sucinya utuh. Utuh jalinannya tidak terputus. Terjalin. Nah, Bapak Ibu, ilmu munasabah hendak menyingkap jalinan ini. Hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surah dengan surah yang lainnya. Hingga poin ini, kita bincang-bincang dulu. Mungkin di antara Bapak Ibu ingin melengkapi atau ingin bertukar pikiran dengan kawan-kawan, bertanya silahkan. Masih ada 15 menit ke depan. Kurang lebih 16 menit. Ustadz, tadi judulnya apa Ustadz? Al-Munasabah Bainal Ayat wassuar. Waswar. Iya. Al-munasabat bainal ayati wassuar. Waswar. Makasih Ustadz. Iya, maksudnya di situ adalah korelasi atau hubungan harmonis, hubungan yang kuat, erat antara ayat-ayat Al-Quran dan surah-surah dalam Al-Quran. Ustadz, Ya. diktatnya itu bisa didapatkan lagi oleh kami kapan Ustadz ya, yang buat pelajaran ini? Ada dua pilihan sebenarnya. Pilihan ilmu ini untuk melihat harmoni Al-Quran, ayat-ayatnya, keserasiannya satu sama yang lain. Penting juga agar kita tidak salah dalam berbicara tentang suatu ayat. Karena Bapak dan Ibu, kita semua ini, kalau ingin berbicara tentang suatu ayat, sangat baik kalau dilirik juga ayat sebelumnya dan sesudahnya. Kira-kira ada korelasinya apa tidak? Jangan-jangan kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya bukan tema pembicaraan ayat itu. Di luar tema yang diinginkan oleh ayat itu. Sehingga kita akhirnya terjebak dalam kesalahan. Fatal sih enggak. Cuma sedikit melenceng dari maksud sebenarnya. Contoh ya, kita ambilkan contoh. Di dalam surah Ar-Rahman,
Itu ada ayat yang begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu disusul dengan ya ma'syaral jinni wal ins. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Saya coba terjemah bebas mendekati saja ya. Untuk ya ma'syaral jin ini yang kita tekankan. Wahai sekalian, wahai seluruh, wahai segenap jin dan manusia. Ini istata'tum, jika kalian sanggup, mampu, antanfudhu, untuk menembus min aqtaris samawati wal ard, petala langit dan lapisan bumi, jika kalian punya kesanggupan untuk menembusnya, fanfudhu, kata Al-Quran, kata ayat ini, kata Allah, fanfudhu, tembuslah, kalau memang punya kesanggupan. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dengan power. Kalau tidak punya kekuatan, tidak bisa kalian menembusnya. Nah, begini. Ada yang mencoba menyeret ayat ini, menyeret namanya, ke pemahaman dirinya bahwa Apollo, pesawat ulang-alik yang menembus petala langit ya sampai di bulan, sampai bahkan ke Mars, planet Mars dalam rencana atau mungkin terrealisasi. Pokoknya pesawat ruang angkasa ini memang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat ini tadi. Kata yang bersangkutan, wahai sekalian manusia, jika kalian berkemampuan bisa untuk menembus petala langit dan bumi, tembuslah, kata Allah. Tapi kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, sekarang manusia di muka bumi ini sudah mempunyai kekuatan untuk menembusnya. Sehingga pesawat-pesawat ruang angkasa menjadi bukti konkret terwujudnya, terrealisasinya isi ayat ini. Sehingga manusia dengan kekuatannya, dengan ilmunya, dengan teknologinya, sanggup menembus ruang angkasa, petala langit. Bahkan bumi sudah bisa dibor dengan kekuatannya juga. Ya, puluhan meter mungkin, ratusan meter ke bawah sana sudah bisa dibor untuk menghasilkan minyak, menghasilkan air, dan sebagainya. Benda-benda dasar bumi, mereka bisa menembus itu dengan kekuatan yang mereka miliki, baik ilmu maupun terapannya, yaitu teknologi yang dihasilkan oleh manusia hingga saat ini. Itu pendapat. Sah-sah aja, boleh-boleh aja, silahkan. Berdasarkan ayat ini, Apollo atau pesawat ruang angkasa itu memang terbukti menurut mereka. Tapi kalau mau jujur, melihat ayat ini dari segi munasabah, korelasinya, hubungannya dengan sebelum dan sesudahnya, hubungan ayat ini sebenarnya dengan akhirat, tidak dengan dunia. Gitu loh maksudnya. Di sini kita melihat peran al-munasabah itu. Kalau dihubungkan ke ayat-ayat sebelumnya dan rangkaian sesudahnya, ayat wahai jin dan manusia, jika kalian punya kemampuan untuk menembus petala langit dan bumi, silakan tembus. Kalian nggak mampu kecuali dengan kekuatan. Ini hubungannya di akhirat nanti. Sehingga Allah mengatakan, wahai manusia dan jin, hari ini adalah pengadilan. Mahkamah semesta diadakan di mahsyar. Ayo, mau kemana? Yang zalim mau kemana lagi? Mau ngacir? Mau ngaciro?
Nggak bisa. Jika kalian memang mampu menghindar dari pengadilan ini, ngacir dengan menembus langit dan bumi, lakukan itu. Tapi kalian nggak bisa untuk melakukan itu, kecuali dengan kekuatan. Kekuatan hari ini lumpuh. Yang kuat hanya satu, Allah Rabbul Izzah. Hakim teradil cuma satu, Allah Ta'ala. Nah, coba lihat tuh. Sudah ada dua pendapat di sini kan. Satu, melihat ayat murni tanpa munasabah dan dipahaminya melalui terjemahnya, oh, manusia dipersilahkan oleh Allah untuk menembus lapisan langit dan bumi dan hanya bisa dengan kekuatan. Oh, kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, alhamdulillah telah dicapai oleh zaman ini, oleh umat manusia. Berarti memang berlandaskan wahyu juga kita manusia bisa tembus ke sana. Satu. Tapi pendapat yang lain, atas dasar munasabah, yaitu ilmu tentang keserasian ayat atau korelasi antara satu ayat dengan yang lainnya, melihat, oh enggak tuh, ayat ini enggak bicara tentang Apollo, ulang-alik, pesawat tembus ruang angkasa segala macam. Ayat ini bicaranya tentang kehidupan akhirat. Karena kalau ditemukan, maksud saya ditemukan, dihubungkan, dikaitkan dengan sebelum dan sesudahnya, hampir tidak menyentuh pembicaraan persoalan dunia. Nah, di sini loh, perlunya munasabah itu untuk membenahi pemahaman. Supaya pemahaman kita baik, lurus, sesuai dengan konteks ayat yang sedang berbicara. Gitu. Terlihat sekali pentingnya. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang tafsir tematik. Tafsir tematik itu kan kita menentukan tema, lalu mencari jawaban atas tema itu dari berbagai ayat yang menyuarakan tema yang sama, yang bertebaran di berbagai surah di dalam Al-Quran. Contoh, wanita menurut Al-Quran. Kita cari ayat tentang wanita dalam Al-Baqarah. Kita cari ayat tentang wanita dalam surah Ali Imran. Kita bongkar surah An-Nisa yang berbicara tentang wanita, ayat-ayatnya. Kita cari dalam surah Al-Maidah. Nah, ayat-ayat ini dikaji. Setelah dihimpun, dikaji, ditelusuri. Ayat ini bicara tentang wanita. Oh, wanita itu harus begini, begini, begini dalam keluarganya. Oh, wanita itu harus begini pada masyarakat sosial tempat dia hidup. Oh, wanita itu harus begini terhadap rumah tangganya. Wanita itu harus begini terhadap dirinya. Baru ditarik kesimpulan bahwa wanita menurut Al-Quran itu, menurut Al-Quranul Karim, harus begini, begini, begini. Nah, ketika berbicara begini, betapa sangat pentingnya menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya yang berbicara tentang tema yang sama. Kalau tidak, kalau nggak dihubungkan, kita akan terlalu prematur, terlalu dini menarik satu kesimpulan dari ayat yang sebenarnya masih dihubungkan, masih harus dihubungkan dengan ayat yang sama di tempat yang lain. Nanti nggak utuh kesimpulannya. Ini juga yang terjadi ketika orang mengatakan dosa yang tidak diampuni Allah itu cuma satu, yaitu dosa syirik. Alasannya ada ayat, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa karena disekutukan, karena dia Allah disekutukan dengan yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dia Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Lalu disimpulkan cepat bahwa oh berarti dosa syirik memang nggak ada ampunan. Lupa atau gagal dalam mencari hubungan dengan yang lain. Kalau ada ayat lain, umpamanya di surah Az-Zumar, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Semuanya berarti termasuk syirik. Timbul kegundahan di sini. Di sono, di ayat itu maksudnya, syirik enggak diampuni. Di sini semua dosa, ter-include di dalamnya berarti syirik, akan diampuni. Mana yang benar? Nah,
itu harus mengambil jalan kompromi. Komprominya syirik yang dibawa mati itu yang tidak akan mendapatkan pengampunan sama sekali. Selama orang yang musyrik itu ada di dunia lalu bertaubat dari kemusyrikannya, apa yang tidak dimaafkan dan diampuni Allah? Ya. Jika dikunci rapat tertutup taubat bagi mereka musyrik walau masih di dunia, apa gunanya orang Hindu masuk Islam? Apa gunanya umat Kristiani sebagian masuk Islam? Padahal mereka telah musyrik. Menganggap yang lain masih Tuhan juga selain Allah. Begitu sadar, hidayah Allah sampai ke dirinya, dia campakkan itu semua, dan lalu menerima kebenaran Islam bahwa Allah esa dan tidak disekutukan dengan apa dan siapapun. Adakah pengampunan ilahi atas dirinya setelah dia Muslim? Iya, al-Islam yahdi ma qablahu, berlaku hadis Rasul itu. Islam itu makana qablah. Al-Islam yahdi ma kana qablah. Islam itu menghancurkan, menghapus, menghilangkan, melenyapkan dosa-dosa yang lalu sebelum dia Muslim. Indahnya para mu'allaf itu di situ. Begitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rontok semua dosanya di hadirat Allah. Dan semua kebaikan masa lalunya berubah menjadi kebaikan yang diterima Allah dan diberi pahala. Coba bayangkan itu. Enak juga ya jadi mu'alaf. Coba kita kafir dulu gitu. Setelah itu mu'alaf. Enak aja. Jangan Pak Kalau Ustaz. umur ada di kantong boleh. Kalau kita kafir dulu, terus Jangan, Pak mampus. Ustaz. Jangan Pak Ustaz. Ya iya. Ustaz. Itulah Bapak Ibu sekalian, waktu kita habis, Pak Ustaz terbatas. habis ya? Ya udah. Iya. Ada pertanyaan? Satu lagi boleh Pak Ustadz? Silakan. Nah ini Pak Ustadz yang di surah Al-Baqarah khotamallahu. Itu khotamallahu itu biasa kelihatannya kalau sejarah kan berlaku bagi Abu Lahab dan juga berlaku bagi Abi Talib, pamannya Nabi Muhammad kan. Paman Nabi Muhammad sebenarnya kan orang baik. Kalau Abu Lahab udah jelas. Jadi bagaimana kita mempersepsi ayat ini? Nggak jelas. Jadi kadang-kadang kelihatannya kalau sederhana seolah-olah orang kafir udah dikunci mati. Padahal kan sekarang banyak mualaf kata Pak Ustadz. Cuman kalau kita lihat zaman dulu itu Abu Lahab orangnya jahat. Kalau pamannya Nabi kan nggak jahat. Tapi kok dia kota mau tertutup juga hatinya. Kenapa Jadi tuh, gini. Gimana Pak Ustadz? Kebaikan seseorang itu tidak menjadi ukuran bahwa dia ada hidayah dari Tuhan, dari Allah. Ini satu. Kemudian, khotamallah, kenapa dikatakan di situ Allah yang menutup? Sebenarnya ini adalah dalam pendekatan balaghah, bahasa yang dipinjam. Istilahnya begitu. Seakan Allah yang menutup. Padahal sejatinya karena orangnya sendiri menutup dirinya. Karena yang bersangkutan masing-masing manusianya maksudnya menutup hatinya dari hidayah kepada Allah, maka dan tidak ada upaya sama sekali untuk mencari jalan keluar meninggalkan kekufuran, maka akhirnya Allah kunci, dibahasakan seperti itu. Khatamallahu ala qulubihim. Karena orangnya nggak ada ikhtiar, nggak ada upaya. Semua ini harus diikhtiarkan, harus diupayakan. Mau hidayah Allah diupayakan, mau jodoh diupayakan, mau makan harus diupayakan, mau terbebas dari COVID diupayakan, harus ikhtiar. Tidak bisa berhenti sebatas doa-doanya saja,
Harus ada ikhtiar untuk itu. Nah, Abu Thalib nggak ada ikhtiar untuk membuka dirinya. Walau dia adalah orang yang baik, bahkan perisai perjuangan Muhammad Rasulullah SAW, sekaligus paman beliau. Tapi ternyata versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau meninggal dalam kekufurannya, belum muslim. Karena di saat Rasulullah meminta kepada beliau di ujung nafasnya, istilahnya, Rasul meminta, ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah, dengan itu aku membelamu di mahsyar nanti. Dengan la ilaha illallah yang kamu ucapkan ini aku membelamu di pengadilan ilahi nanti. Pamannya menolak. Nggak mau. Dan lebih tidak mau karena dipengaruhi juga oleh Abu Jahal yang hadir di situ. Karena Abu Jahal mengatakan, menyesal kamu nanti, Abu Thalib, kalau sampai kamu meninggalkan agama nenek moyang. Ya, akhirnya tetap dalam kekufurannya. Baik, Bapak Ibu, sebatas ini pembuka kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya di hari Rabu mendatang. Semoga sehat bersama Amin. keluarga. Jazakumullah khairan katsira. Makasih untuk semua. Mohon maaf. Sama-sama, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.